wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat, saya senang sekali berada di tengah-tengah kita sekalian pada kesempatan ini, dan saya senang dapat diberikan kesempatan juga untuk bersama-sama belajar, bersama-sama berbagi sekaitan dengan materi yang akan kita pelajari bersama. Dan melalui kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Estetika Pagau. Dan tentu saya percaya juga bahwa kita yang hadir pada saat ini, kita punya tujuan yang sama, sebuah visi mulia untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Bapak Ibu guru hebat, sebagai seorang guru, kita sering kali dihadapkan dengan berbagai tantangan dan dinamika yang terjadi di dalam kelas. Kita tentu sebagai seorang pendidik berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan pembelajaran yang menarik perhatian siswa, yang tentu relevan dan bermakna bagi setiap peserta didik kita. Kita ingin melihat mereka terus bertumbuh dan berkembang, dan mereka bisa menjadi individu yang tentu memiliki karakter dan prestasi yang baik. Nah, Bapak Ibu guru hebat, di tengah-tengah upaya yang kita lakukan, maka hadirlah kurikulum Merdeka sebagai sebuah angin yang sangat segar, ya, memberikan kita keleluasan untuk berinovasi, menciptakan sesuatu yang baru, dan tentu kita dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik kita. Kita dapat mencari pembelajaran, media, bahkan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita di dalam kelas. Melalui kurikulum Merdeka ini, kita mempunyai keleluasan untuk melaksanakan pembelajaran yang tentu siswa senangi. Ya, Bapak Ibu guru hebat, pertanyaannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa kita sudah berada di jalur yang tepat dan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, jalur yang kita tempuh itu sudah tepat. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana kita mengukur dan mengembangkan kinerja kita sebagai seorang guru agar dapat selaras dengan semangat kurikulum Merdeka. Ya, dalam presentasi hari ini kita akan membahas secara mendalam tentang bagaimana pengelolaan kinerja guru pada kurikulum Merdeka. Ini adalah sebuah proses yang dirancang bukan hanya sebagai penilaian formal saja, tetapi lebih kepada sebuah perjalanan reflektif dan kolaboratif untuk pengembangan diri dan peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Kita akan membahas bagaimana pengelolaan kinerja ini dapat mendukung kita dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan kita pada satuan pendidikan kita masing-masing, dan yang paling penting adalah bagaimana memberikan dampak yang lebih positif lagi bagi murid-murid kita. Nah, Bapak Ibu guru hebat, tentu kita tahu bahwa pengelolaan kinerja yang efektif itu bukan hanya bermanfaat bagi pengembangan profesional guru saja, tetapi lebih kepada dampak langsung pada kualitas pembelajaran yang terjadi di dalam kelas dan apa hasil dari pembelajaran peserta didik kita. Nah, dengan pengelolaan kinerja yang baik, kita dapat mengidentifikasikan kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Kita berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat kita, kemudian kita merancangkan atau merencanakan pengembangan diri yang tepat sasaran. Bapak Ibu guru hebat, ya, dalam beberapa waktu ke depan kita akan bersama-sama membahas beberapa poin-poin penting melalui pertemuan kita kali ini. Yang pertama ada prinsip-prinsip pengelolaan kinerja di kurikulum Merdeka, kemudian contoh implementasi di sekolah, bagaimana kita mewujud nyatakan itu di satuan pendidikan kita masing-masing, dan manfaatnya bagi guru, juga apa manfaatnya bagi murid. Nah, dari presentasi kita ini agar berjalan dengan baik dan lancar efektif, supaya kita fokus pada materi yang akan disampaikan,
saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa aturan yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, selama presentasi berlangsung, saya mohon Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu menyimak dengan seksama presentasi yang akan disampaikan, materi-materi yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, untuk menjaga fokus kita, saya mohon untuk sementara waktu kita yang ada dalam ruangan ini tidak menggunakan handphone dulu, atau kita mematikan notifikasi pada handphone supaya tidak mengganggu konsentrasi ya. Kecuali ada keperluan mendesak, silakan boleh diangkat dan keluar mungkin dari ruangan untuk tidak mengganggu peserta yang lain. Dan kemudian selanjutnya, aturan yang selanjutnya adalah untuk efisienkan waktu selama materi disampaikan. Saya mohon untuk Bapak Ibu sekalian menahan pertanyaan atau tidak melakukan interupsi selama presentasi berlangsung, karena di akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaannya mungkin poin-poinnya dicatat saja dulu agar bisa masuk pada sesi tanya jawab nanti, baru Bapak Ibu guru boleh mengajukan pertanyaan. Kemudian mari kita menciptakan suasana yang kondusif, mari kita saling menghargai pendapat, mari kita berpartisipasi aktif pada sesi tanya jawab juga nantinya. Ya, saya berharap melalui presentasi ini kita dapat mendapatkan ilmu yang baru lagi, mendapatkan wawasan yang baru yang dapat bermanfaat bagi kita sekalian dan boleh kita bawa pulang ke satuan pendidikan kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas antusias kita dalam partisipasi mengikuti materi kita hari ini. Dan luar biasanya bahwa pada sesi tanya jawab tadi kita semua aktif memberikan pertanyaan. Pertanyaan dan diskusi yang boleh kita lakukan ini sangat berharga dan tentu menambah ilmu kita, memperkaya pemahaman kita tentang pengelolaan kinerja guru di kurikulum Merdeka. Jadi kita yang hadir pada saat ini akan kembali ke satuan pendidikan kita masing-masing untuk membawa ilmu baru untuk terus kita implementasikan lagi ketika pengelolaan kinerja itu kita kerjakan bersama-sama. Saya sangat mengapresiasi setiap pertanyaan, setiap pendapat yang boleh disampaikan oleh Bapak Ibu guru hebat. Nah, dari diskusi tadi semakin jelas bahwa pengelolaan kinerja itu bukan hanya sekedar formalitas saja, tetapi ini adalah sebuah proses dinamis yang tentu berpusat pada pengembangan diri guru. Dengan demikian dapatlah tercapai pembelajaran yang berkualitas bagi peserta didik kita. Kurikulum Merdeka hadir memberikan ruang bagi kita untuk terus berkembang, untuk terus berinovasi, untuk terus berkreasi. Dan pengelolaan kinerja hadir sebagai kompas yang memandu kita untuk masuk ke dalam perjalanan yang kita tempuh tersebut. Nah, mari kita mengingat kembali bahwa tujuan utama kita adalah memberikan pendidikan yang terbaik bagi generasi penerus bangsa, dan pengelolaan kinerja yang efektif merupakan salah satu kunci untuk mencapainya. Bapak Ibu guru hebat, saya percaya bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini tentu akan berdampak besar bagi masa depan peserta didik kita. Melalui pengelolaan kinerja yang efektif, kita tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas saja, tetapi juga kita dapat membentuk karakter dan kompetensi murid atau kompetensi peserta didik sebagai bekal mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dan saya berharap apa yang telah kita diskusikan hari ini dapat menjadi bekal, dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru semua dalam menjalankan tugas yang mulia sebagai seorang guru. Sekali lagi bahwa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran, atas partisipasi aktif dan atensi Bapak Ibu guru sekalian
Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam saya menyampaikan materi tadi. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan dan semangat dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Dan mari kita bergerak, mari kita berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi pendidik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.